Jangi jangir sing singin sing sing jangir sing singin sing sir jangir saream nganoti kelap 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 bunga langsing lanjur pemulone nyandak gandeng arasi jangi jangir sareang nyentur rora roti jangi jangir sing singin sing sing jangir sing singin sing sir jangir saream kenyam ne manis sudah surya salamuleng langsing lanjur pemulone nganak kading arasi jangi jangir sarere ngantur tora roti Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, senang sekali saya Komang Ayu Dendari kembali menjumpai Anda di siaran yang tentu saja menambah pengetahuan spiritual kita, di mana lagi kalau bukan di mimbar agama Hindu. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, di sini kami sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dan kami di sini izin untuk melepas face shield. Pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, di sini kami akan membawakan tema yang sangat luar biasa sekali dan sudah familiar di kehidupan sehari-hari, yaitu kepemimpinan menurut agama Hindu. Dan untuk mengupas tuntas tentang materi dan tema kita pada hari ini, kita didatangkan narasumber yang sudah terpercaya dan sudah malang melintang di kehidupan keagamaan di Sumatera Selatan. Kita sambut Bapak Wayan Telabah. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Astungkare. Jadi pada hari ini kami akan kita di sini akan membawakan tema kepemimpinan menurut agama Hindu. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa bagaimana sih kepemimpinan dalam agama Hindu itu? Terima kasih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, jadi kita berbincang-bincang yang kebetulan diberikan tema kepemimpinan menurut Hindu, gitu ya. Nah, dari tema ini ada dua kata penting, ya. Yaitu satu kepemimpinan, dua Hindu, gitu ya. Nah, kepemimpinan, ya, kata orang merupakan suatu seni atau keterampilan untuk menggerakkan orang. Nah, ini sangat esensi. Berbicara tentang kepemimpinan itu sangat penting, sangat-sangat strategis. Karena pemimpin itu menentukan tidak kurang dari 75% tercapai tidaknya tujuan. Nah, maka pemimpin itu sangat memegang peranan penting. Jadi kalau kita di sini berbincang-bincang tentang kepemimpinan itu katakanlah merupakan sesuatu yang baik. Apa yang kita bicarakan, yang kita bincang-bincangkan, semoga saja dapat memberikan masukan, bahkan pencerahan untuk kita semua. Benar. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan, tadi sudah dikatakan adalah seni atau keterampilan menggerakkan orang. Kita tahu, secara alamiah, tidak ada orang yang suka diatur-atur. Benar. Nah, kalau pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan orang, itu sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa.
Maka kalau kita mendengar si A menjadi pemimpin, merinding bulu kuduk kita. Kenapa? Ini orang nggak main-main. Handal dalam segala hal. Baik dari segi teknis dan juga dari sudut pandang spiritual. Karena mengajak orang, merintah orang, kalau kita tidak memiliki unggulan dari sisi kebenaran dan sebagainya, itu tidak mudah. Nah, orang yang bisa diatur itu adalah orang-orang yang lemah secara umum. Kalau orang yang tidak lemah, tidak bisa diatur, malah dia akan bersaing. Kalau kita lihat pilkada dan sebagainya, itu mereka akan bersaing. Setelah kalah pun, kadang-kadang rivalitasnya nggak selesai. Kita ingin ada sportivitas, tapi dengan rivalitas yang tidak menurun atau malah tidak lenyap sama sekali, kalau kata sopannya disebut oposan atau oposisi. Kalau secara kasar kita katakan, itu adalah pembangkangan. Nah, jadi kita sadari bahwa orang yang bisa diatur itu hanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang memiliki ketergantungan, ketergantungan mata pencaharian, katakanlah seperti buruh, kemudian karyawan, pegawai, itu memang bisa diatur. Diperintah besok jam 5 apel, walaupun hujan datang, karena ada ketergantungan. Mereka memiliki kelemahan. Kalau orang kuat nggak mungkin bisa kita atur-atur. Nah, setelah mereka punya kekuatan, punya bargaining, melakukan bargaining mereka, seperti buruh gitu kan, mogoklah dia, demolah dia. Nah, ini tanda-tanda. Makanya jadi pemimpin itu benar-benar harus kuat. Kuat pengetahuannya secara teknis, wawasannya luas. Yang tidak kalah penting adalah kuat spiritualnya. Jadi dia benar-benar adalah sosok yang diberkahi, yang dituntun oleh Yang Maha Kuasa. Apakah itu para dewa, malaikat dan sebagainya. Kalau nggak begitu tidak gampang menggerakkan orang. Nah, itu yang perlu kita sadari gitu ya, bahwa pemimpin ini adalah sosok yang luar biasa. Kalau kita umpamakan bebatuan, kita ini kelas koral. Beliau itu adalah kelas berlian, bersinar, bercahaya, mulia. Gitu. Itu. Nah, harapan kita semua pemimpin menyadari begitu. Kayak saya misalnya, sebelum saya pensiun ya jelek-jelek begini, ya di samping pernah jadi bawahan, jadi juga pimpinan gitu ya. Walaupun kita koral gitu, ya kita mesti menyadari orang mengharapkan saya harus mengkilat, bercahaya gitu loh. Walaupun saya ini cuma batu karang gitu loh. Nah, apalagi benar-benar memang berlian gitu loh. Nah, harapan kita seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan Hindu gitu ya. Jadi orang bilang Hindu ini adalah agama tertua, sedangkan kata Hindu bukan dari pihak kita. Bukan dari pihak kita, kalau pihak kita mengatakan Sanatana Dharma, ya, kebenaran yang kekal abadi gitu ya. Nah, dari buku yang kita baca gitu ya, kehadiran Hindu di semesta ini sudah miliaran tahun. Ya, kurang lebih lah kita katakan sudah 2 miliar tahun gitu ya. Berapa? 1,8 miliar tahun gitu ya. Karena di dalam siklus semesta itu ada 14 manwantara. Yang sekarang katanya manwantara yang ke-7. Berarti sudah lewat 6 manwantara. Jadi kalau ada 14 itu kurang lebih 4 miliar tahun. Jadi kalau orang berbincang-bincang tentang kiamat, kita sebagai umat Hindu, dunia ini akan kiamat 2 miliar tahun ke depan. Itu menurut Hindu ya, Pak? 2 miliar tahun ke depan, baru dia kiamat. Artinya semua semesta itu ya, planet dan sebagainya itu akan terserap ya, oleh Yang Maha Kuasa, lenyap semua. Itu menurut Hindu 2 miliar tahun lagi. Ya, karena satu siklus 14 manwantara itu kurang lebih 4 miliar. Jadi 2 miliar tahun lagi. Jadi dunia ini semesta ini atau bumi ini tidak akan kiamat 50 tahun lagi, 100 tahun lagi atau 500 tahun lagi, tidak. Nah, cuma yang perlu kita sadari, semesta ini tidak kiamat, tapi kita hancur. Mungkin manusia ini bisa bertahan di bumi cuma 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi. Kenapa? Kalau kita suka beributan, berbala, ya katakan sekarang ada perang Rusia lawan Ukraina ya. Nah,
Kalau sudah itu rudal nuklir bentayangan kemana-mana, yang musnah itu manusia. Semesta ini nggak apa-apa. Jadi semua ke depan bisa hancur gitu loh. Tapi semesta ini tidak kiamat. Karena menurut kita, katakanlah menurut ini bukan menurut kita, siklus semesta itu 4 miliar tahun kurang lebih. Sekarang baru berjalan 2 miliar. Ada 2 miliar ke depan. Kalau kita baik-baik, lingkungan kita bangun baik-baik, sehingga lingkungan hidup itu mendukung kita hidup. Berarti 2 miliar tahun masih aman. Tapi kalau kemana-mana kita sudah beributan, bertengkar, berbala gitu kan, menggunakan senjata-senjata pemunah massal, baik itu senjata biologis maupun senjata-senjata kimia, senjata nuklir dan sebagainya. Nah, cuma yang kita sanksikan, ya mungkin spesies kita, manusia ini mungkin hanya bisa bertahan 50 tahun ke depan, atau paling lama mungkin 100 tahun ke depan. Nah, itu apa namanya, kalau kita ribut. Tapi kalau kita hidup ya dengan baik-baik, saling tolong-menolong, bantu-membantu dan sebagainya, ya antar tetangga, bahkan sampai nanti antar negara gitu ya, bagaimana kita saling mendukung ya agar kehidupan ini lestari adanya. Saya kira mungkin menurut Hindu 2 miliar tahun lagi baru semesta ini akan kiamat, atau yang kita sebut dengan Maha Pralaya. Pralaya. Ya. Oke, pemirsa, sangat jelas sekali, detail sekali dijelaskan bahwa arti kepemimpinan dan arti kepemimpinan dalam agama Hindu. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak, menurut Hindu bagaimana sih kriteria seorang pemimpin yang baik itu bagaimana sih? Itu memang filosofinya banyak, ya. Teorinya banyak gitu ya. Tapi di era modern ini ada teori-teori yang lebih real, ya, disebut dengan manajemen modern. Tapi kalau kita baca-baca, kita resapi, ya artinya kita camkan baik-baik gitu ya, kita pahami filosofi kepemimpinan tentang Hindu gitu ya. Kapan saja, di mana saja itu akan tetap relevan. Karena filosofi ini adalah sesuatu yang ideal. Tidak akan usang termakan zaman atau termakan sikon, ya. Dia akan tetap relevan. Maka dari tadi itu kan kalau kita berbicara pemimpin, ya seperti saya katakan, pemimpin itu ya seperti tadi saya katakan, saya ulang lagi ya, kalau komunitas manusia ini anggap batu koral, dia berliannya, kita mungkin coba batu karangnya gitu ya. Nah jadi mudah-mudahan sih bincang-bincang ini bisa memberikan masukan, pencerahan bagi kita semua, dengan harapan siapapun kelak dipercaya untuk memimpin kita atau memimpin siapa saja, benar-benar menjadi contoh, teladan, dan harapan gitu. Oke, luar biasa sekali ya bahwa pemimpin yang baik itu harus melaksanakan kebaikan dan keadilan ya, bisa dibilang ya Pak ya. Kemudian dijelaskan juga bahwa dalam agama Hindu konsep kepemimpinan itu ada yang namanya Astabrata Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih Astabrata itu Pak? Konsep kepemimpinan atau filosofi kepemimpinan di Hindu itu sebenarnya ada banyak gitu ya. Benar. Jadi Astabrata di antara semua yang banyak itu mungkin Astabrata yang paling populer ya, itu yang paling populer. Nah, Astabrata ini sebenarnya diajarkan oleh seorang pemimpin. Jadi kalau kita berbincang-bincang tentang suatu teknis gitu ya. Jadi alangkah baiknya memang teknis itu dibicarakan oleh yang melakoninya. Jadi sekarang kalau kita berbicara manajemen modern, pasti yang dihimpun itu katakanlah kepemimpinan si A, si B yang terkenal sukses, itu yang ditanyai bagaimana memimpin yang baik. Karena dari pengalamannya. Nah berkaitan dengan Astabrata. Jadi Astabrata ini diajarkan oleh Sri Rama. Jadi Sri Rama mengajarkan Astabrata ini konon baik kepada adiknya Bharata, Pangeran Bharata, maupun ya, kepada kawannya yang juga sebenarnya lawannya gitu ya, Pangeran Gunawan Wibisana. Nah, kita lihat sosok-sosok ini. Kalau sekarang kita kan lihat orang berlomba-lomba jadi pemimpin, ya, benar. Merasa paling pintar, ya, merasa paling peduli, merasa paling pantas. Nah, kalau kita sekarang di dalam bincang-bincang kita ini, bagaimana Rama tidak mau? Rama walaupun pewaris tahta dia tidak mau. Karena bapakku telah berjanji untuk menegakkan adikku. Tapi Bharata juga tidak mau. Enggak.
Karena tahta itu adalah hak kakakku. Oh, kalau sekarang bisa saja anak sulung dengan anak bungsu berebutan. Benar-benar. Tapi itu sebagai contoh gitu. Ya, kalau saya mengatakan orang baik susah untuk ditegakkan jadi pemimpin atau tidak mau, ya mungkin omongan saya tidak benar barangkali ya. Mungkin Bapak kita tahan dulu. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Pramuka Bayangkara, Smart, Smart, tuntas. Pramuka Bayangkara, Smart, Smart, tuntas. Baiklah, terima kasih pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di siaran Mimbar Agama Hindu yang pada hari ini membawakan tema kepemimpinan menurut agama Hindu. Baiklah, mungkin bisa dilanjut lagi Pak, bisa disambung lagi tentang konsep Astabrata di kepemimpinan dalam agama Hindu. Oke, terima kasih. Nah, tadi saya cerita bagaimana Rama dan Brata itu berebut tidak mau. Iya, benar. Nah, kalau sekarang kan orang berebut mau. Berebut gitu. mau, ya. Dia era itu berebut tidak mau. Jadi Rama tidak mau ya agar ayahnya tidak ingkar janji. Ya. Jadi artinya Rama itu benar-benar mengamankan bapaknya, ayahnya gitu. Jangan sampai ayahku ini tercela karena janjinya kepada ibu tiriku. Ya. Nah, sedangkan Brata, kalau aku mau aku yang tercela karena ini adalah tahta ini adalah hak kakakku. Benar. Nah, tapi Rama tetap bertahan gitu ya, membujuk adiknya. Nah, adik gitu loh. Naiklah tahta itu. Duduklah di tahta itu agar ayahmu tak berutang dengan kamu, tak berutang dengan ibumu. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai nanti ayah Anda itu berhutang yang menjadi penghalang kebahagiaannya ke alam keabadian. Nah, jadi akhirnya Bharata mau. Tapi aku tidak sanggup, Kak. Aku tidak sanggup karena aku tidak tahu apa-apa. Nah, disitulah Rama memberikan nasihat yang disebut dengan Chandra Brata itu. Menjadi pemimpin, ya, kita harus menerangi rakyat itu. Jadi Chandra itu bulan gitu ya. Jadi pas malam hari gelap gulita, dia hadir menerangi. Dia hadir menerangi. Tapi bulan itu tidak seperti matahari, tidak panas dia itu. Ya. Kesejukan, kelembutan. Nah, kita jadi pemimpin hadir menerangi. Ya. Kemudian ramah, santun, lembut sehingga rakyatmu merasa nyaman di sisimu.
Nah itu pesannya. Nah baru Bharata mau. Gitu. Kalau gitu dia tidak mau. Jadi pemimpin itu tidak hanya menerangi secara fisik, ya, misalnya menerangi harapan rakyatnya, menerangi penghidupan rakyatnya. Katakanlah si A jadi pemimpin, lapangan kerja terbuka. Kemudian harapan misalnya kalau kayak saya itu anak orang terang gitu kan, betapa sulitnya untuk mencapai cita-cita. Iya. Jadi di situ dengan adanya lapangan kerja, orang dapat penghasilan, punya harapan, aku bisa nyekolahkan anak-anakku walaupun dengan susah payah gitu kan. Artinya harapannya terbuka. Jadi masa depannya cerah gitu loh. Jadi pemimpin itu hadir gitu ya untuk menerangi kegelapan ya, yang dirasakan oleh rakyatnya. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga ya, harapan kita menerangi secara rohani. Jadi tidak hanya orang punya harapan di dunia fana, tapi rakyatnya juga mempunyai harapan di alam baka. Jadi ya seperti yang dibilang tujuan agama Hindu itu moksartam jagat dita ya caiti dharma. Hidup di dunia makmur, sejahtera, damai dengan kawan-kawan, tidak kekurangan apapun. Tapi setelah kelak jiwa meninggalkan raga, mencapai kedamaian abadi. Nah itu harapan kita gitu loh. Jadi pemimpin itu luar biasa. Maka kalau tadi kita dengar kepemimpinan, pemimpin itu sudah merinding bulu kuduk mendengar. Ini benar-benar sosok yang ideal, sosok yang istimewa, ya, yang akan mengantarkan khalayak mencapai tujuannya. Apakah itu tujuan sekala, ya tujuan duniawi, maupun juga tujuan akhirat. Ataupun skala Ya, ya. itu. Oke, luar biasa sekali tadi tentang konsep Astabrata dan kepemimpinan dalam agama Hindu. Mungkin jika berbicara tentang kehidupan kita sebagai mahasiswa ini Pak, bagaimana sih caranya sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa? Nah, jadi gini, jadi kalau memang itu yang ingin didengarkan, mungkin saya cerita Astabrata itu satu persatu. Benar, silakan Pak. Nah, Astabrata gitu ya, kalau kita terjemahkan gitu ya, walaupun mungkin terjemahannya tidak pas, Asta itu 8, Brata itu bisa Brata artinya pengekangan diri, pengendalian diri, tapi dalam hal ini mungkin lebih pas kita katakan Astabrata adalah 8 disiplin. Ya, 8 disiplin. Jadi disiplin pertama yang disebut dengan Indra Brata. Indra Brata. Nah, Indra itu kan kita tahu Dewa Indra itu adalah Maharaja Dewata, rajanya sorga. Gitu. Kemudian kalau kita ini kan dari sisi personifikasi gitu ya, bahwa beliau atau ide itu adalah Dewa Hujan. Gitu. Ya. Jadi mendung gitu ya, kemudian hujan gitu ya, jadi mencurahkan air ke dunia ini. Nah, kalau kita pahami lebih dalam, pemimpin itu adalah contoh. Ya, kemudian teladan, pelopor pengorbanan. Ya itu kan berkorban itu. Jadi mencurahkan air itu pengorbanan. Nah kalau kita lihat kondisi kita sekarang, ya, fakta realita. Baru 2 tahun menjabat sudah korupsi. Tahun ketiga digelandang masuk penjara. Kata orang, wah itu sedang disekolahkan, dikuliahkan di LP katanya. Jadi kita benar-benar malu ya kondisi ini dan memilukan gitu loh. Ya, jangan berkorban, nggak usah. Asal jangan curang jadi pemimpin. Ya sekarang kita lihat. Ya kita berbicara internal kita. Orang Bali, orang Hindu jadi pejabat tinggi korupsi. Kan banyak tuh beredar di medsos di mana-mana itu. Nah, ini yang kita miris gitu loh. Jadi semua umat belepotan kena getahnya. Itu orang Bali korupsi katanya. Nah, itu si Wayananu korupsi katanya. Itu umat Hindu korupsi katanya. Padahal ajaran itu begitu mulia seperti saya katakan. Pemimpin adalah contoh, teladan dan pelopor pengorbanan. Wajar kalau pemimpin itu dilulukan, dipuji-puji dan sebagainya gitu loh. Jadi karena dia ya seperti ada kata bijak, jadilah bagaikan lilin gitu loh. Rela hancur untuk menerangi yang lain. Nah, itu pesan-pesan seperti itu. Makanya saya katakan orang yang baik itu dikejar-kejar, didudukkan jadi pemimpin belum tentu mau. Iya, benar.
Karena aku memimpin diriku aja belum sanggup, memimpin keluargaku atau memimpin anakku, mengarahkan anakku. Bagaimana aku harus mengarahkan rakyat ini? Yang kadang-kadang aku nggak pernah ketemu gitu. Yang setiap hari ku ajak tidur, anakku ku timang-timang, nggak bisa ku jadikan baik. Gitu. Makanya saya bilang ya, kalau orang yang baik belum tentu mau dibujuk-bujuk jadi pemimpin gitu loh. Apalagi dia ngejar-ngejar mau jadi pimpinan gitu loh. Nah itu kalau kita lihat dari segi indra brata. Nah kemudian tadi Chandra Brata sudah saya katakan begitu kan. Nah berkaitan dengan Astabrata ini, Wibisana gitu kan. Pangeran Gunawan Wibisana. Kalau kita eja namanya Gunawan itu artinya pengetahuan. Ya. Wibisana itu artinya bijaksana. Orang yang pintar dan bijaksana. Nah jadi waktu mau dilantik gitu loh, itu artinya dijadikan raja pengganti Rahwana. Jadi beliau itu tidak bersedia. Ya, kenapa? Karena keluarganya hancur, ya, rakyatnya hancur gitu kan, akibat perang dahsyat itu. Jadi tidak mau gitu loh, karena merasa sedih gitu kan. Itu satu. Kedua, karena negaranya hancur, bangsanya kalah. Sebagai kesatria dia malu, aku ini pecundang katanya. Kenapa pecundang harus bertahta? Sedangkan pemenang perang ini punya 4 bersaudara, punya 3 adik, jadi 4 bersaudara. Kalau satu jadi raja di Ayodhya, mungkin yang satu lagi jadi raja di Alengka. Tapi Rama tidak mau gitu loh. Saya datang ke sini bukan untuk menjarah hartamu, bukan untuk membinasakan keluargamu, tidak. Aku datang ke sini hanya untuk menjemput tambatan batinku. Itu saja. Tapi karena aku menjemput dihalang-halangi, dan tidak hanya sekedar dihalangi, tapi aku juga dihadang senjata-senjata sakti. Ya terpaksa juga senjata-senjata pungkas dari kami gunakan. Nah inilah hasilnya, dan semua ini adalah pelajaran. Ini semua pelajaran bagi kita. Nah dibilang begitu, akhirnya Gunawan Wibisana, ya kalau begitu katanya, kehendak Paduka, kami nurut gitu. Maka Gunawan Wibisana itu dilantik, ya, diangkat jadi Raja Alengka pengganti Rawana gitu ya. Nah begitu orang di zaman dulu gitu loh, dibujuk-bujuk segala macam gitu loh, sampai orang memelas minta supaya dia mau duduk gitu loh. Orang tidak mau juga gitu loh. Kalau sekarang itu benar-benar ya, kalau kita Hindu mengatakan ini zaman Kali Yuga, itu memang benar gitu loh. Kalau orang dulu dikejar-kejar supaya jadi pemimpin tidak mau, sekarang berbondong-bondong sudah dibilang gitu, kamu tidak pantas, kamu tidak wajar, kamu tidak memenuhi syarat. Berusaha dia jadi dukungan kemana-mana gitu loh, agar dia bisa ikut bersaing. Tapi ya semua kata orang bijak, semua kondisi membawa hikmah, semua kondisi membawa nilai gitu loh. Maka kata orang, pinter-pinterlah meniti buih alamat badan sampai di seberang gitu. Situasi apapun gitu ya, ada nilai-nilai yang tersembunyi di kondisi yang kadang-kadang sangat tidak kita sukai gitu loh. Itu jadi mau dia. Kemudian tadi saya sudah berbicara Indra Brata, Chandra Brata. Nah, kemudian ada Kuwera Brata. Yang Kuwera, ya, walaupun ini yaksa setengah dewa, padahal turunan raksasa gitu kan. Ini menjadi bendaharanya Dewata. Benar. Kalau di kabinet di kita katakan, ini adalah menteri keuangannya. Bagaimana mengelola ya aset-aset ini ya, agar sebaik-baiknya. Maka pesan yang Kuwera, hemat katanya. Jangan konsumtif. Jangan mengeksploitasi lingkungan alam. Termasuk juga lingkungan sosial. Ya. Itu pesannya gitu loh. Agar kita hidup nyaman. Jangan semua kita eksploitir. Katakanlah contohnya ya, maaf mungkin nanti ada yang nggak enak mendengarnya. Lapindo. Itu kan dieksploitir itu kan. Kalau tidak digali Lapindo itu kan nggak ada bencana seperti itu. Digali kan nggak ada hasilnya. Cuma yang datang bencana. Nah ini pelajaran. Maka yang Kuwera bilang hemat. Hemat menggunakan itu. Nah begitu juga membangun. Ada orang yang ambisi membangun. Setelah dibangun tidak terpakai. Kalau sudah tidak terpakai kan tidak terawat. Ya, benar. Berarti aset itu kan merugikan. Nah makanya hemat gitu ya. Kemudian jangan konsumtif. Kadang-kadang kan kita sangat konsumtif. Orang punya A, kita ingin punya A. Orang punya B, kita ingin punya B. Orang tidak punya C, kita ingin punya C gitu loh.
Nah begitu keadaan sekarang, semua terrepresentasi baik itu lingkungan alam gitu ya, maupun lingkungan sosial. Ini berbahaya. Maka katakan tadi, menurut Hindu, siklus semesta ini 4 miliar tahun. Jadi semesta ini akan kiamat, maha pralaya 2 miliar tahun ke depan. Jadi sebenarnya harapan hidup ini masih panjang. Tapi karena kita mengeksploitasi berlebihan, eksploitasi alam kah, eksploitasi sosial. Kalau alam ya contohnya Lapindo. Kalau sosial dieksploitasi, ya hubungan kita dengan sesama tidak akan baik gitu loh. Kita bertengkar, katakanlah seperti itu Rusia dengan Ukraina itu. Nah, kalau nanti senjata nuklir meluncur kemana-mana gitu ya, ya dunia ini tetap tidak kiamat, tapi kita yang musnah gitu loh. Manusianya. Ya mungkin manusia bisa bertahan 50 tahun lagi, itu mungkin sudah panjang kalau setiap hari orang bertempur dan tidak bisa diomongi. Tahan dirilah, ayo kita ngadakan pertemuan, kita berbincang-bincang apa sih masalahnya, kita cari solusinya bersama gitu ya. Yang supaya bisa saling menguntungkan. Tahan gitu kan. dulu Bapak, kita lanjutkan nanti. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7, dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog
menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di siaran Mimbar Agama Hindu yang pada hari ini membawakan tema kepemimpinan menurut agama Hindu. Baiklah pemirsa, untuk menambah pengetahuan spiritual kita lagi tentang kepemimpinan, kita dengarkan pembacaan sloka dari Bhagavad Gita yang akan disampaikan dan dibacakan oleh Kader Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Sumatera Selatan. Silakan. Panganjali. Om Swastiastu. Pembacaan Bhagavad Gita, Sloka 3, Adhyaya 21. Yod, yang artinya, apapun juga kebiasaan yang baik itu dilakukan, orang lain juga akan mengikutinya.
teladan apapun yang dilakukannya, dunia akan mengikutinya. Para Musanti, Om Santi, 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 Om. Baiklah, terima kasih kepada Ilu Eka dan Komang Mita dari kader KMHDI Sumatera Selatan yang membacakan Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 21 dan berisi tentang kepemimpinan menurut agama Hindu. Baiklah Bapak, tadi kita sambung lagi tentang konsep Astabrata yang sempat terputus. Disilakan Pak. Baik, terima kasih. Tadi kan kita sudah berbicara tentang Kuera Brata. Ya, jadi bagaimana kita hidup hemat, tidak boros, tidak konsumtif gitu ya. Nah itu. Kalau toh kita mampu membeli, ya kalau teman kita, tetangga kita gitu kan, kita berpoya-poya sementara ada di sebelah, ya untuk makan aja susah gitu kan, itu perlu juga kita perhatian gitu ya. Jadi walaupun kita tidak bisa ngasih, ya paling tidak menjaga perasaannya. Orang mencari makan aja susah, sementara kita berpoya-poya kayak apa gitu kan. Nah itu pesan-pesan yang Kuera itu sebagai bendahara surgawi itu begitu, hemat gitu ya, tidak boros, jangan konsumtif gitu kan. Nah itu watak pemimpin itu mesti begitu. Nah kemudian brata berikutnya ya disiplin berikutnya itu ya kita sebut dengan Bayu Brata. Bayu Brata. Ya itu Betara Bayu gitu kan. Bayu itu kan angin itu udara, hadir di setiap ruang. Benar. Ya. Di lubang semut pun udara itu hadir. Kalau nggak gitu semutnya masih mati kan. Yeah. Ya, itu. Jadi setiap ruang itu hadir. Nah kalau kita bercerita tentang Bima Swarga gitu ya, Bima ke sorga gitu ya, setelah di sorga Bima dikeroyok gitu ya, akhirnya dibunuh. Begitu Bima mati sebagai lambang Bayu gitu ya, begitu Sang Hyang Jagatnata kaget. Loh kenapa tanaman-tanaman pada layu, ada apa ini? Akhirnya beliau turun gitu ngelihat lingkungan kondisi, kenapa tanaman pada layu? Dilihatnya Bima terkapar. Pantas ini semua pada tanaman layu. Rupanya Bima sekarat gitu ya, mati malah gitu, tewas Bima. Akhirnya ditegur gitu kan. Kenapa Bima sampai kayak begini? Ya sudah dia datang ke sini ya kami keroyok. Akhirnya yang membunuh ayahandanya sendiri, ayah biologisnya Betara Bayu itu. Ditanya kenapa katanya, padahal Betara Bayu waktu bertarung itu sudah terdesak lari, tapi karena sakti mandraguna disitulah dia mengkonsentrasikan semua kekuatannya. Sekarang mati kau katanya kan. Akhirnya mati Bima itu. Akhirnya apa kata Sang Hyang Jagatnata itu? Kalau Bima mati, kita semua mati. Lihat nih tanaman sudah pada layu. Nah, jadi akhirnya Betara Bayu ya sudah diuripnya hidup, udah hidup ditanya. Nah, kenapa kamu kesini kayak begini katanya? Semua kamu hancurkan. Loh, saya datang ke sini baik-baik katanya. Kemudian saya dikeroyoknya, makanya saya ngamuk katanya. Kamu butuh apa? Katanya. Saya butuh tirta untuk ngelebur dosa-dosa ayahandanya Prabu Pandu gitu loh. Hanya saya datang ke sini untuk nunas tirta gitu loh. Memohon tirta. Sampai di sini saya dikeroyoknya. Makanya saya ngamuk katanya. Ya sudah. Jadi udah aku kasih tirta katanya. Akhirnya Sang Hyang Pandu itu Raja Pandu itu ada di neraka setelah diinikan dengan air amerta lah katakan begitu, air suci itu ya semua dosanya lebur gitu ya. Akhirnya dia masuk surga, dijemput oleh kereta kayangan masuk ke surga. Nah, kalau kita berbicara masalah tirta, kalau benar sulinggih kita ngelingiang siwering raga, tidak ada orang masuk neraka. Semua pitra itu akan masuk surga. Karena semua dosanya lebur. Semua kotorannya lebur. Nah, contohnya itu Pandu itu. Begitu tirta Bima dikasih oleh Sang Hyang Jagatnata, nah ini nak pakai untuk ayahmu katanya. Begitu dilukat oleh tirta itu, semua lebur. Makanya ini pesan ini mudah-mudahan didengar orang. Kalau benar sulinggih ngelingang siwure raga, maka tidak ada pitara yang diserahkan kepada karma. Tidak ada. Apapun karmanya, dia orang baik atau orang jahat sekalipun, dia tetap pergi ke alam sorga karena dosanya sudah dilebur oleh tirta itu.
Nah, sekarang kembali kita ke pemimpin gitu ya. Jadi udara itu hadir di setiap ruang. Nah, ini katakanlah pemimpin ini harus punya disiplin Bayu Brata. Jadi pemimpin itu harus hadir di segala penjuru pelosok tanah air. Nah, kalau sekarang kita katakanlah yang real Pak Presiden. Pak Presiden sedang rapat di Istana Merdeka. Nggak mungkin beliau ada di Istana Bogor, Istana Cipanas, apalagi Istana Tampak Siring yang jauh gitu kan, nggak mungkin. Nah, apanya yang harus hadir? Apanya kira-kira? Mungkin lebih ke sifatnya mungkin Pak, ataupun disiplinnya mungkin. Jadi harus hadir. Beliau harus hadir di segala pelosok penjuru tanah air. Pesannya yang harus hadir. Pesannya selalu bergema di segala pelosok tanah air. Pesannya itu mengiang-ngiang di semua telinga rakyatnya. Jangankan beliau sedang menjabat. Semoga saja Pak Presiden panjang umur. Setelah beliau pensiun, pesan itu tetap bergema. Ya, mungkin juga setelah beliau wafat gitu kan. Pesan-pesan yang pernah disampaikan itu tetap bertatah megah di hati rakyatnya. Nah itu. Jadi ini disiplin Bayu Brata itu begitu. Jadi pemimpin itu harus hadir di segala pelosok penjuru tanah air. Ya itu yang hadir itu pesannya. Ya, pesannya itu menggema di mana-mana, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di mana gitu. Selalu mengiang di telinga rakyatnya gitu kan. Jadi memang fisiknya tidak hadir, tapi pesannya itu hadir. Bahkan sampai mungkin beliau nanti semoga panjang umur gitu ya, beliau meninggal gitu, tak terlupakan. Mungkin paling tidak satu generasi gitu loh. Ya generasi kita misalnya sudah generasinya lewat karena pesan itu tidak pernah didengar, ya terlewat. Otomatis hilang gitu kan. Nah saja. Itu yang kita sebut Bayu Brata. Nah kemudian itu baru berapa itu? Baru 4 ya? 4 Pak. Nah, ini ada lagi 4 lagi, waktunya habis. Nah kemudian Indra Brata. Nah ini juga kalau Surya Brata. Indra tadi yang pertama. Iya, yang pertama. Surya Brata. Nah Surya Brata itu kan menyinari gitu loh, siang hari menyinari begitu kan. Tidak pilih kasih. Ada bunga mawar melati yang harum disinari, kantil, cempaka disinari, bangkai busuk pun sampah itu disinari itu. Adil gitu, tidak pilih kasih gitu loh. Nah, kemudian memberikan kehangatan, semangat dan sebagainya. Di samping masalah kehangatan gitu ya. Ya kalau kita lihat matahari itu kan memanasi. Matahari memanasi, kemudian timbullah penguapan, baik itu evaporasi, kemudian transpirasi gitu kan, penguapan dari permukaan daun, penguapan dari permukaan tanah dan sebagainya itu. Kan semua. Jadi yang paling besar penguapannya itu adalah di laut gitu kan. Nah, maka disinilah pemerintah harus hadir. Pajak tetap dipungut gitu ya, tapi besarannya itu harus adil. Yang mesti sedikit ya sedikit, yang harus banyak yang banyak gitu loh. Jangan yang banyak nanti kena pajak miliaran lalu pemungut pajak bersekongkol gitu loh. Kamu nggak usah bayar segini tapi berikan saya 100 juta gitu kan. Nah, itu yang tidak adil gitu loh. Nah, jadi nanti setelah pajak dipungut dibalikkan lagi ke masyarakat. Ya baik itu berbentuk pembangunan infrastruktur misalnya dan sebagainya gitu loh. Jadi kembalikan. Jadi matahari gitu memanasi lautan gitu ya. Nyerap airnya itu menjadi uap air, kemudian terjadi kondensasi, mengembun, ya hujan gitu. Akhirnya diturunkan lagi gitu loh. Nah, jadi pajak dipunguti oleh pemerintah gitu ya. Ya, secara adil sesuai dengan kemampuan pihak-pihak yang harus membayar pajak itu ya. Nah, kemudian nanti digunakan, dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, itu yang disebut Surya Brata. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam. Ya, keenam. Waruna Brata. Ya, Waruna, Baruna itu samudra. Ya, samudra. Nah, kalau di bumi ini mungkin laut itu 3/4-nya ya. Saya sih nggak hafal gitu ya. Mungkin laut itu 3/4-nya. Ya. Begitu luas. Jadi pemimpin itu harus punya wawasan yang luas. Tidak cukup wawasan teknis, wawasan ilmiah, wawasan spiritual juga mesti memadai gitu. Makanya kalau kita lihat di zaman dulu, ya kayak Yudhistira. Yudhistira walaupun seorang raja, dia moksah ke jalan situ kan. Malah dengan badan kasarnya dia ke sorga. Ya. Resi aja bisa kalah. Ya. Nah ini kemuliaan raja. Kita contohkan Yudhistira. Saking mulianya pemimpin itu.
Melenggang langkahnya ke alam nirwana itu. Menganga lebar pintu sorga itu. Itu pemimpin. Makanya orang-orang yang punya kesempatan jadi pemimpin, peluang Anda untuk masuk surga. Dan tidak hanya di sini jadi pemimpin, di alam sana juga jadi pemimpin gitu loh. Jadi pemimpin, kalau orang jadi presiden di sini, di situ jadi presiden kalau dia benar gitu loh. Kalau umpamanya sekarang jadi gubernur, setelah jadi gubernur masuk penjara, ya mungkin nanti mati masuk neraka, tidak akan jadi gubernur di sana. Tapi kalau baik gitu, jangankan yang menjabat gitu loh. Yang ahli saja mungkin jadi pejabat rendahan bisa saja kalau dia memang baik, spiritualnya baik gitu ya, karya-karyanya bagus, hubungannya dengan semua pihak baik, ya mungkin nanti kelak dia jadi gubernur di sana gitu. Kalau sekarang jadi sekda di sini ya mungkin di alam sana jadi gubernur gitu loh. Nah, itu makanya kalau orang jadi pemimpin seperti tadi, ini kesempatan gitu loh. Tapi memang tidak mudah jadi pemimpin itu. Memimpin diri saja kayak kita berjalan di jalan yang licin gitu. Jangankan kita nuntuni yang lain supaya jatuh, jalan sendiri aja bisa kepleset gitu loh. Nah, makanya itu perlu disadari. Nah, jadi waruna brata gitu ya. Jadi di laut itu kan kalau riak-riak kecil ada ombak, gelombang, badai. Nah, itu laut itu, samudra itu bisa mengamankan. Nah, jadi pemimpin itu bagaimanapun gejolak rakyat itu, beliau itu harus mampu mengendalinya. Baik Bapak, kita tahan dulu, kita lanjutkan nanti. Baiklah untuk pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kembali bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Baiklah, terima kasih kepada pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu yang pada hari ini membawakan tema kepemimpinan menurut agama Hindu. Mungkin tadi dilanjut lagi Pak, bagian-bagian dari Astabrata, kemudian nanti bisa disimpulkan agar bisa dipahami oleh pemirsa di rumah. Ya, tinggal lagi 2 ya? Iya, 2 lagi Pak. Ya, jadi Agni Brata, yang banyak. Jadi disiplin yang ketujuh gitu ya, katakanlah Agni Brata, itu Dewa Agni. Ya, kalau kita secara fisik api gitu ya. Jadi api itu merupakan semangat gitu ya. Jadi pemimpin itu harus bisa membangun semangat rakyatnya gitu ya. Tidak hanya membangun semangat rakyatnya. Kalau ada yang macam-macam,
Ya, pemimpin itu juga harus bisa membakar yang macam-macam itu. Dibakar, dilenyapkan, jadi abulah kau ini gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kalau itu Agni Brata. Kemudian yang terakhir, Yama Brata. Yama Brata. Nah, sering saya bilang, jadi pemimpin itu harus bertangan baja. Harus bertangan baja. Tapi kalau konotasi pemimpin bertangan besi itu kan diktator gitu loh. Orang belum salah sudah dipenjarakan. Kan kesannya begitu. Nah, dalam hal ini kita katakan pemimpin itu harus bertangan baja. Kenapa? Ada yang macam-macam itu. Jadi pemimpin itu tegas gitu. Jadi kesalahannya itu diperlakukan adil gitu. Kalau salahnya sedikit dinasehati. Kalau kesalahannya agak banyak mungkin cukup di-sel berapa hari. Kalau kesalahannya ini tambah parah lagi, ya terpaksa disekolahkan di LP katanya kan. Tapi kalau sangat kurang ajar, ya, kan ada hukuman mati. Ya musnahkan saja. Kenapa? Ya karena kita ingin melindungi yang banyak. Iya benar. Ya, kenapa takut melenyapkan 1-2 orang atau 100 orang gitu kan? Agar dia tidak merusak yang lain. Nah, kalau toh dilenyapkan, tidak berdosa. Karena kita pemimpin itu bertindak lenyapkan 100 orang gitu kan. Tapi untuk menjaga yang ratusan juta gitu. Nah, kalau ini dibiarkan liar, nanti jutaan yang rusak gitu. Nah, itu Yama Brata, itu pemimpin itu saya bilang, pemimpin itu harus bertangan baja, tidak main-main. Sekarang orang liar, ngujat di mana-mana gitu loh. Cuma ditontoni gitu loh. Saya tuh geli, miris gitu loh. Kenapa kayak begini gitu loh. Karena kita dengar ujatan itu enggak enak gitu loh. Kata orang kan, tidak ada kata seindah doa. Kalau kita tidak bisa berdoa, mengatakan yang baik-baik, ada juga pesan bijak mengatakan, diam adalah emas. Kalau kita tidak bisa ngomong yang baik, diam gitu loh. Baiklah Bapak, terima kasih bahwa konsep kepemimpinan dan Asta Brata itu sangat luar biasa sekali ya Bapak ya. Tadi sudah dijelaskan semuanya 8 bagian dari Asta Brata tersebut. Baiklah, terima kasih pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada. Sudah setia bersama kami mendengarkan tema kita yang hari ini yaitu tentang kepemimpinan agama Hindu. Baiklah, terima kasih. Saya Koma Ayudandari mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Saya akhiri dengan Paramusanti. Om Santi 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 Om. Jangi jangir sing singin sing sing jangir sing singin sing sing jangir saream kenyam ne manis kalap kalap ngalap bunga langsing lancur pemulone ngadak gading arasi jangi jangir sarere jole